Inilah rekaman pengajian jamaah haji umroh yang diselenggarakan di Pelem Kecut pada 8 September 2025. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa memberikan sambutan selaku tuan rumah. Monggo kalau sudah ada laporan bisa disampaikan, atau mungkin Bu Toto akan menyampaikan detail mengenai rencana wisata hari ini kalau ada. Kalau tadi sudah saya sampaikan, misal kalau ada hal yang lebih rinci, monggo Bu Toto.
silakan monggo menikmati daharan yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi terakhir, ini Mas naik kereta. Ya, dan alhamdulillah kita itu dipesankan bis yang di sana itu yang isinya 30 masjid, jadi nanti masih ada luar karena peserta kita itu di 23 orang. Ada dan juga ada dari menantunya sama istrinya Ibu Hijau, ya itu Mbak Dian sama Mbak Meli, kemudian ada dari penulis Pak Toto dari situ ada 2 orang, tambahnya Ibu sama Putri cucunya Pak. Surah Ibu Darmini yang ketiga Bapak Toto. Alhamdulillah dapat sekian dari saya pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman bagi atas laporannya, dengan kalau laporan Pak Karni nanti sampaikan nanti setelah selesai pengajian. Baik Bapak Ibu, nanti setelah pengajian kita akan sampaikan rencana pengajian berikutnya dan juga acaranya selanjutnya mari kita sampaikan acara. Maka ada lagi yang disampaikan. Karena namun kita masih menunggu Ustazah. Ya mungkin saya salam saja, jadi mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Ini mohon maaf, saya tidak punya pretensi apa-apa, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya dengar dan saya rasakan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama, sesama umat muslim dan sesama warga bangsa. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan sendiri beberapa waktu yang lalu negeri kita dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dan pagi ini tadi saya baru saja, bahkan sudah kemarin saya dapat berita, baca berita ada PHK lagi ribuan orang di Gudang Garam. Ya. PHK ribuan karyawan Gudang Garam. Jadi ini salah satu contoh lagi bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik dan demokrasi. Yang pertama ya sudah, yang dengan cara yang paling lemah yaitu yang dengan berdoa. Tapi kalau kita bisa pakai tangan kita, bisa kekuasaan kita, boleh kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalaupun tidak bisa ya kita berdoa dengan baik. Tapi yang penting kita punya sikap tetap menjaga keimanan dan keislaman kita di segala keadaan. Jadi supaya kita tidak terlalu mudah dibangun-bangunkan atau diperdaya oleh politisi. Ya. Kalau umat Islam, kalau kita merasa baik terus kita demonstrasi langsung kalau masuk itu menyumbang kehancuran kota. Setidaknya kita mengatakan sesuatu ya kebaikan berdasarkan ilmu yang kita pahami. Jangan diam saja. Karena mohon maaf di antara kita di segala sisi bangsa ini banyak musang berbulu domba itu tidak bisa dipungkiri. Jadi banyak orang yang ketika mau kampanye mengambil suara kita, tapi ketika mereka sudah duduk di sana mereka lupa semua pada kita. Ya, itu yang makanya saya sampaikan orang Islam itu harus ikut berpolitik, tapi dengan politik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau bahasanya dan language berang cara kalau kita lihat seperti itu, apapun penciptaan yang dilakukan
maupun klien bersangkutan, kita sekarang sudah sangat jelas ya. Bagaimana dan siapa orangnya itu sudah sangat jelas. Jadi makanya kita sebagai umat muslim kita tetap harus mempertahankan keislaman kita, dan itu kita tularkan kepada bangsa ini dengan cara kita masing-masing kita mampu. Tapi jangan diam saja. Ya. Kalau ada teman kita yang telah mulai menyimpan, ya kita silakan dengan baik saja. Kalau kita tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang besar, kalau tidak menceritakan nilai-nilai Islam, itu kelihatan sekali ya. Banyak sekali satu yang harus kita hati-hati betul ketika kita memilih teman ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh diam, tidak boleh apatis ya. Selalu di kelas pun saya selalu provokasi mahasiswa saya provokasi, kalian sebagai calon pemimpin masa depan jangan diam saja, jangan apatis, jangan tiap kali pergi ke sana kemari cuma selfie kemudian diupload di Instagram, TikTok dan seterusnya, tapi gak peduli pada negara. Saya selalu sampaikan itu, jangan percaya begitu saja dengan apa yang diomongkan oleh pejabat. Ya pejabat pasti akan selalu mengatakan ini hasil karya yang terbaik dan seterusnya. Tapi apakah betul begitu, yang perlu kita hati-hati. Jadi jangan terlalu mudah terperdaya. Tapi ternyata kita terlalu mudah diperdaya, sehingga itulah yang betul itu. Jadi kalau sekarang Indonesia seperti ini, tidak ada yang bisa kita salahkan ya selain kita sendiri. Itu bagian semua dari mungkin kebisuan kita ya, ketidakpedulian kita pada negara, pada bangsa dan rakyat kita. Ya itu yang bahwa kita punya orientasi politik itu monggo silakan, tetapi sekali lagi berpolitik yang tetap berbasis pada Islam ya, itu yang penting. Sekarang saya selalu berprovokasi dalam tanda petik yang menyebarkan informasi yang bisa menjadi tandingan ya, apa betul seperti itu. Itu usaha sederhana yang bisa lakukan, karena saya bukan politisi aktif ya, karena saya sebagai ASN memang tidak boleh berpolitik praktis menjadi anggota dewan. Kalau jadi anggota dewan saya harus keluar dari pegawai negeri ya. Tapi dengan cara itu saya mendidik bangsa melalui mahasiswa. Tidak ada yang menjadi idola saya. Saya mengagumi sosok Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Itulah teladan yang sempurna ya. Tidak ada yang bisa melampaui keteladanan beliau ya. Jangankan kamu mengagumi, jangankan kamu idolakan, mengagumi saja tidak mau saya. Entah apa mengagumi manusia yang tidak bisa memberikan keteladanan, hanya sekedar memberikan pencitraan ya. Saya tidak menyebut nama, ini sebenarnya universal ya. Siapapun ya, dari kaum manapun, kalau sekedar pencitraan bagi saya itu tidak ada ya. Makanya selalu saya pikir saya tidak mengagumi siapapun, tidak mengidolakan siapapun. Bahkan ini ada satu kata yang mungkin ada Pak Eri dari Fakultas Bahasa mungkin bisa memberikan koreksi. Ada satu kata yang sering dipakai orang, bahkan ada teman saya yang sering menjadi khotib, saya lupa, saya mau ngomong kata idola. Idola itu berasal dari kata idol. Idol itu kalau dibaca misalkan adalah berhala. Jadi kalau ada Indonesian Idol itu artinya berhala Indonesia. Makanya dipuja-puja, dikepoai dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi habli minas sholihin wa najjini minal qawmi dzalimin. Amma ba'd. Yang insya Allah panjenengan semua adalah tamu Allah nanti di surga. Apalagi sudah pernah menuju ke Baitullah, bahkan sudah sering ke Baitullah, sudah sering ke rumahnya Allah. Insya Allah Allah akan lebih dekat dengan kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan kenikmatan syafaat Nabi di yaumul kiamah. Ingkang kawula hormati, mungkin ini pemimpin rombongan haji nih. Pak Toto. Oh, Pak Tri. Alhamdulillah Pak Tri saged pinanggih malih nggih, rumiyin pinanggih sunatan masal nggih Pak nggih. Beberapa kali ya sunatan masal nggih. Sampun kesupen saking banyaknya amal solehnya ya Pak ya. Jadi nanti kalau masuk surga ditanya Allah tuh lupa, aku kok dimasukkan surga Firdaus kenapa ya? Bapak lupa ya kalau pernah puasa? Iya lupa. Lupa ya kalau pernah sholat? Lupa juga gitu ya. Dan itu insya Allah contoh dari ikhlasnya kita beramal soleh. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Toto, Sohibul Baik, buat kita. Jadi kalau ini pas pengawasan nonton anggota ini, lawang gitu, mereka di sana ya, selatan juga tinggi. Mengaburkan sangat saya tadi di Irfan sampai apa Bang itu macet sekali jalannya dari arah sana ke Saringin. Oke, sampun apa sedaya nih? Insya Allah sangat apal dan itu idola. Karena sholatnya cepat kalau pakai al-asr ya, terpakai al-kautsar nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wal 'ashri ini adalah bisa dimaknai demi waktu, demi masa, demi kebahagiaan, demi kesuksesan, dan demi tergapainya apa yang kita inginkan. Jadi kita tuh sebagai manusia kan pasti punya harapan, punya keinginan yang mau kita capai. Kalau masih kuliah ya pengennya lulus dengan hasil yang baik. Kalau kita puasa ya pengennya puasanya diterima sama Allah. Kalau kita haji ya pengen hajinya mabrur, mabrurah. Umrohnya mabrur, mabrurah. Jadi setiap manusia itu pasti punya tujuan ke depan, yang tujuannya itu arahnya insya Allah siratal mustaqim. Bapak Ibu kan kalau berangkat haji sudah dibekali, besok kalau ditanya orang di sana jalannya kemana, udah dijawab saja siratal mustaqim. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah ini termasuk panjenengan semua ini nggih. Hari ini kegiatannya tentunya juga tidak sedikit repot banget. Nek dipikir repot nggak repot nggih Bun nggih. Kegiatan banyak, mungkin sudah terjadwal padatnya, tapi masih menyempatkan diri menghadiri sebuah majelis taklim, sebuah pengajian komunitas untuk silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Nah ini adalah termasuk sabiqum bil khairat. Insya Allah hadiah Allah kagem panjenengan adalah dzalika huwal fadlul kabir. Allah kasih karunia yang banyak sekali. Insya Allah karunia barokah sehat wal afiat, karunia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karunia anak keturunan yang soleh soleha, karunia yang punya utang lunas pergo dibayar gitu. Utang dibayar lunas tanggi. Jadi banyak karunia Allah yang Allah kasih kepada kita karena kita termasuk mau bergegas sabiqum bil khairat untuk melakukan sebuah aktivitas kebaikan. Insya Allah kalau kita milih yang ketiga, kita bukan termasuk orang yang khusr, lafi khusrin. Nah, manusia yang aman yang seperti apa? Illalladzina amanu.
orang yang selama di hatinya ada iman. Iman itu kan takrirun bil qalbi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo siang menika kita sempatkan untuk meluruskan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah takdirkan kita, Allah takdirkan keluarga kita, anak-anak kita dengan takdir yang baik, nasib yang baik, kehidupan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan Allah kesempatan bisa berziarah ke tanah suci. Amin. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah di dalam beribadah, istiqomah dalam beramal soleh, dan kita selalu dicatat Allah sebagai hamba-hamba yang dalam kasih sayangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ya maupun yang sudah tiada. Semoga yang sudah tiada Allah catat sebagai tamu Allah yang husnul khotimah. Amin. Diberikan cahaya di alam kuburnya, diberikan kebahagiaan di alam kuburnya, dan kalau Allah kumpulkan di surga bersama keluarga besarnya. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang dikabulkan Allah doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hajat kita semuanya untuk kebaikan dunia akhirat kita, juga keluarga kita, anak turunan kita, semoga Allah berikan takdir yang baik, kehidupan yang terbaik. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu dimudahkan Allah di dalam menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan kita selalu diberikan bekal istiqomah dalam setiap kebaikan, amal ibadah, amal soleh, dan Allah catat kita sebagai hamba pilihannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna